Hey, sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu guys. Yang belum subscribe, mari subscribe. Mari kita tonton videonya sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini video kita biasa. Kita masak-masak lagi nih, video bikin masak-masakan. Kali ini kita mau bikin coba menu resep yang berbau-bau dengan diawetkan. Bukan diawetkan sih ya, tapi lebih ke disimpan setelah jadi terus disimpan gitu. Nah, ini kita rebus tahunya. Rebus tahu dulu hingga mendidih aja, karena tahu sebenarnya udah matang ya. Kita buang airnya, kita tirisin karena ini tahunya masih panas habis dari air yang mendidih. Nanti kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Saya di sini sudah punya yang namanya isi perut ikan-ikan yang udah direbus dan ditiriskan dan sudah adem juga. Kita jadikan satu dengan tahu tadi yang setelah kita rebus. Jadi semuanya ini bahan-bahannya matang ya, matang sekali bahan-bahannya. Saya mau coba dulu nih. Nah, ini tahu yang tadi sudah kita rebus ulang. Kita taruh ke dalam satu tempat blender yang bersama dengan isi perut ikan yang sudah direbus juga. Kita pengen blender hingga halus. Jadi kalau seandainya udah adem, tahunya ini udah sedikit adem, baru kita masukin. Kalau tadi masih panas agak ngeri, karena apa? Takutnya ntar pecah blendernya kalau masih panas. Jadi satu kita blender, kita halusin tuh. Jadi rasanya ini amisnya akan kuat nih. Rasa amis dari isi perut ikan yang sudah direbus dan tahu kan itu proteinnya sangat tinggi ya. Jadi kita ambil apa namanya? Ambil amisnya dari isi perut ikan dan proteinnya dari tahu. Sama nanti setelah ini kita akan merebus air. Merebus air untuk apa? Untuk memasak agar-agar ada kesan aroma amisnya lagi, kita tambahkan satu butir telur. Satu butir telur ini kita acak-acak. Jadi scramble egg, telur acak. Telur acak-acak tuh, jadi nggak jadi kayak bikin di warkop telur sama mie, enggak. Tapi telur acak kita jadikan satu sama air putih. Lalu kita siapkan ini dia. Nah, resepnya nih, 2 butir agar-agar swallow. Jangan pakai Nutrijel. Kalau pakai Nutrijel nanti dia malah jadi kayak jelly gitu kan. Kalau pakai agar-agar dia insya Allah keras, nanti beku. Ini saya tadi mintanya warnanya warna putih, tapi dikasihnya warna coklat. Aduh, ya sudahlah, yang ada aja lah ya. Kita pakai 2 bungkus agar-agar yang berwarna coklat. Kita jadikan satu sama air yang sudah tadi kita masak, sama telur yang tadi kita cemplungkan. Tuh. Jangan sampai ada yang ngumpul nih. Nah, di agar-agar yang masih tadi bentuk powder kita aduk-aduk terus hingga rata, dan telurnya jadi nggak ada yang ngumpul. Dia posisinya tuh kan, ya enggak? Asik kan? Dan untuk ada kesan tadi udah protein ada, amis ada, terus kita agarnya ada, kita tambahkan ini dia nih. Kita tambahkan gula merah. Fungsinya apa gula merah? Untuk ada rasa manis-manisnya. Jadi ini dari dalam satu makanan ini dia banyak rasa nanti. Nah, ya kan, kita potong halus aja dia. Takutnya kalau kita masukin bentuk bulat-bulat nanti dia nggak larut. Maka kita potong-potong halus, cara cacah nih, cacah. Nah, ini resep bukan sembarang resep. Jadi kemarin saya ketemu sama temen, ngobrol-ngobrol soal ini. Nah, untuk makan yang untuk katanya agar musang bisa jadi gemuk, nafsu makan. Nah, pakai ini, tapi nggak tahu nih dia sudah menerapkan ini di musang-musangnya dia, di kandangnya dia. Tapi kan saya belum tahu ya musang-musang di kandang saya kira-kira mau apa enggak nih buat makan hal seperti ini. Makanya kita coba nih tadi nih, iseng lagi gabut. Ya udahlah, seadanya kita cobain aja nih. Kita larutin, jangan sampai sampai ada yang ngumpul. Ketika sudah
matang dan bulu kutuk baru kita matikan. Nah, tuh. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, jangan lupa kopi juga, kopi hitam nih biar yang bikinnya semangat. Udah matang tuh, udah bulu kutuk tuh. Saatnya untuk kita mencampurkan dengan yang tadi yang sudah di blender dan dihaluskan. Kita campurin, kita ratakan. Ada gerembel itu gerembel telur ya, telur yang sudah matang ya. Cemplungin. Nah, ini kita aduk-aduk dulu nih biar rata nih. Kita jadi taruh di suatu wadah ya, wadah buat nyetaknya nanti biar dia bentuknya enak, kita motongnya juga gampang, untuk ngasihnya juga kita asik. Nah, ini wadahnya wadah kotak kayak gini nih, kayak nampan ya, nampan plastik. Kita campurin tuh, masih ada ternyata masih ada yang tidak sempurna dia halusnya. Kita tambahin tadi sisa yang tadi agar-agar yang tadi belum kita campurkan karena udah kepenuhan. Campurin lagi. Nah, fungsi agarnya ini untuk merekatkan sebenarnya ya, biar adonannya tadi itu beku. Jadi sebenarnya jadi jatuhnya kayak apa ya? Ya agar-agar gitu. Agar-agar kan ada macam-macam ya, agar pecah beling, agar kayak yang pakai apa namanya? Santan sama pandan. Nah, ini agak mirip santan sama pandan ya. Tuh, kita potong-potong jadi gampang kan kalau pakai wadah kayak gini kan. Tadi itu ada bulutan itu ketekan. Tadi saya naruh makanan lagi atasnya, tempat makanan. Nah, ini kita coba nih satu nih ke musang yang biasanya dia lahap makan, tapi kita coba dulu dia kira-kira mau apa enggak nih makannya kayak gini. Oh, masih agak aneh dia. Tuh. Tadi tuh bisa keras itu tadi setelah kita ini ya diamkan 1 malam ya. Jadi saya bikin itu malam-malam jam 12 malam, harus jam 12 malam bikinnya, karena kalau udah lewat hari nggak bagus katanya. Bohong. Bikin mah kapan aja, tapi yang penting udah keras, udah kaku, bisa kita kasih ke musang-musang kita. Tuh, wah kayaknya dia agak kurang nih, karena belum familiar di mulutnya dia. Coba kita coba yang satu lagi nih. Kita coba ke yang lainnya. Wah, agak nggak suka juga dia. Agak kurang suka dia. Nggak ada colek sama sekali, bener. Berarti dia nggak doyan ya. Satu masih agak aneh, yang kedua ini masih belum tahu. Coba kita coba ke yang ketiga nih. Ini juga dia makannya rakus nih. Kelihatannya sih dia kayak lagi hamil ya, tapi nggak tahu udah hamil apa enggak nih. Wow. Oh, doyan dia. Doyan lahap juga makannya dia. Seneng nih saya bikinnya kalau kayak gini nih. Jadi nggak mubazir, nggak sia-sia tuh. Satu agak ragu, kedua nggak doyan, ketiga ternyata dia nih ada yang doyan nih. Nah, asik nih kalau ada yang gini nih, ada yang lahap gini asik nih. Jadi kalau yang lainnya nanti nggak doyan, ya udah dia aja yang ngabisin. Karena ini kan bisa di stok ya, misalkan ditaruh di kulkas gitu kan, bisa awet seminggu lah katanya kalau di dalam suhu kulkas gitu. Tapi sebelum dikasih jangan lupa diemin dulu suhu ruangan, jangan sampai kita kasih dalam keadaan dingin. Takutnya kalau kita kasih dalam keadaan dingin, nanti perutnya kembung, perut si musangnya. Karena musang kan gak bisa minum dingin. Nah, kayak kita, dikit-dikit harus dingin, ini gak dingin gak enak. Nah, kalau dia kan memang biasa di alam juga gak ada yang dingin ya. Dingin pun berarti kalau dingin-dingin kayak malam, atau dingin-dingin kena hujan, makanan yang udah dingin kayak gitu baru dimakan. Nggak ada dingin dari kulkas dimakan, namanya di alam ya kan. Nah, cobain lagi. Oh, dia kurang suka juga nih, tapi dimakan. Setidaknya ada progres untuk nyobain dulu, enak apa enggak gitu kan. Ini juga nih, coba. Nah, asik deh nih. Oke, dilahap juga dia lahap. Kan dia. Meskipun gak terlalu semangat ya makannya ya, tapi setidaknya dimakan. Cobain kayak yang lain lagi. Nah,
Kalau yang ini jantan nih, jantan tanggung nih. Ini Bali udah usianya udah 2 tahunan ya, tapi di sini belum pernah kawin sih dia. Makannya biasanya lahap, coba kita cobain. Dia kira-kira makan ini lahap gak dia? Suka gak dia makan kayak gini? Belum sadar dia, belum sadar, masih kebanyakan muter-muter dia, pusing. Dia habis posisinya seperti dimandiin ya, karena ini kan kemarin saya bikinnya pada hari Minggu, kutur tahi ke kota. Biasa kalau biasa kita bikinnya video tuh hari Minggu, karena malam Minggu tuh senggang, dan hari Minggu itu waktunya mereka pada mandi pagi. Seminggu sekali di sini mandinya, cuman kecuali yang musang-musang betina itu, karena musang-musang betina itu kan belum pada birahi ya. Saya coba kasih mandiin 2 hari sekali, tapi malam-malam mandiinnya biar mancing dia, biar birahi katanya. Jadi ada beberapa musang yang di sini betina yang belum birahi, yang lainnya sudah dikawinkan tapi belum tahu juga dia hamil atau enggak, tapi masih suara ngekeknya masih ada. Nah ini yang kalau jantan-jantan mandinya setiap hari Minggu pasti. Oh lahap, dia cakep nih makannya. Dia mau makannya selalu lahap sebenarnya sini. Ini pejantan tangguh nih. Kalau dia dikasih betina yang udah ngelup, udah pasti langsung kawin. Kapanpun, dimanapun ready dia. Selalu begitu. Pokoknya betina udah ngelup dikit, masukin sikat. Betina ngelup dikit, masukin sikat. Tapi kalau belum ngelup dimasukin pasti berantem. Udah pasti berantem sama dia. Wah doyan dia. Bagus nih. Ini makan berprotein tinggi sekali. Siapa tahu kan bisa memperbagus sel-sel telurnya dia ya kan, buat reproduksinya dia nih. Makan lahap, dia seneng nih kalau ngeliat makan lahap ini. Enak kan? Habisin, ntar tambahin lagi pokoknya dah. Teman-teman jangan lupa ya, sembari di like, komen, dan subscribe, kasih share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya yang nggak pernah lihat makanan-makanan yang aneh. Nah di sini ada nih menu-menu makanan aneh yang pernah saya bikin di channel ini. Coba dilihat aja, nanti kasih tahu, kasih share ke lainnya. Kalau coba di tempat saya sih alhamdulillah ya, kayak kita kasih makanan tetelan daging kurban, makanan-makanan yang aneh lah pokoknya lah ada di channel ini. Coba aja di share ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya butuh video yang tidak bermanfaat ini. Setelah makan coba kita kasih ini minyak ikan. Ada yang suka minyak ikan, ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak suka biasanya saya kasih ditaruh di dalam air minumnya. Tapi kalau yang suka langsung saya jejelin ke mulutnya biar dia langsung kunyah sendiri. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewan peliharaan kamu jaga dalam keadaan sehat-sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.